Halo adik-adik. Wah, sudah pada kangen belum sama teman-teman sekolah minggunya? Tenang, karena kangen bakal ada lagi tanggal 29 Agustus jam 09.30. Jadi, adik-adik sekolah minggu dulu jam 8 pagi, terus lanjut seru-seruan di acara kangen ya. Dan untuk mama papa akan ada parenting class bersama Dr. Dina, membahas tentang penerapan prokes untuk anak usia dini. Pendaftaran dapat melalui kakak sekolah minggu masing-masing kelas ya. Dan untuk link Zoom-nya di linktree/KA GKI Bromo. See you! Ibadah sekolah minggu hari ini udah tinggal sedikit lagi. Tapi kok Kak Janet belum masuk ya? Hai Kak Nia. Wah, Kak Janet udah masuk. Halo Kak Janet. Halo. Nah, Kak, kita mau sapa adik-adik dulu yuk. Kita Iya, mau iya. tahu nih kabarnya gimana. Halo adik-adik semua. Halo adik-adik. Wah, adik-adik udah semangat ya Kak. Udah penuh dengan sukacita loh ikut ibadah hari ini. Iya dong, harus Kak Nia. Nah, Kak, ibadah hari ini kita mau sama-sama belajar dari bilangan 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, yuk adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari bilangan 12 ayat 9 sampai 10 ya. Nah, buat adik-adik yang masih kesusahan untuk buka Alkitabnya, bisa minta tolong sama orang-orang terdekat. Ada papa, mama, opa, oma, atau kakak. Pokoknya siapapun. Jadi nanti biar Alkitabnya itu tetap terbuka dan ditandai ya, biar kita bisa belajar bersama-sama. Iya Kak Janet ya? Yes, betul Kak Nia. Nah, Kak Nia, Kenapa, Kak? hari ini Kak Nia seneng gak? Seneng lah, kan kita bisa ketemu meskipun virtual. Iya bener Kak Nia, walaupun kita hanya ketemu virtual, tapi kita harus tetap bersuka cita ya Kak Nia. Iya Kak, benar sekali. Gimana kalau kita ajak adik-adik bangkit berdiri, kita Ya. mau nyanyikan lagu Ya. sekolah minggu. Kita mau nyanyi lagu It's Good to See You Here With Me. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita akan nyanyikan sama-sama. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Mari adik-adik kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau boleh menyertai serta membimbing kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mulai untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang berkati kami, semoga kami bisa fokus dan kami bisa belajar dengan baik mulai dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak Janet, kira-kira Kak Janet ingat nggak sama salah satu lagu sekolah minggu ini? Yang gimana tuh Kak Nia? Yang ada lirik biarpun gunung-gunung beranjak, terus ada bukit-bukit bergoyang. Ayo Kak, coba diingat. Oh, yang ini ya Kak Nia.
biarpun gunung-gunung beranjak. Itu ya kan ya? Nah, bener Kak. Gimana kalau kita buat minta tolong sama adik-adik buat menyanyikan lagu itu Kak, biar kita Ayo, sama-sama kita aja belajar. semua sama-sama, Kak. Oke, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kami kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kami kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kami kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kami kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong kami, untuk kami bisa mendengarkan dengan baik, kami bisa mengerti firman Tuhan, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, terima kasih dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita buka lagi Alkitab kita tadi yang sudah kita siapkan, yang sudah kita tandai. Kita akan sama-sama baca dari Bilangan 12 ayat 9 sampai 10. Nanti ayatnya akan dibacakan oleh Kania juga. Silakan Kania. Oke, Kakak baca ya dari Bilangan 12 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Wah, Kak Janet, di ayat yang ke-9, kenapa Tuhan marah ya? Kok serem? Iya, kenapa ya Kania ya? Iya, Kak. Duh, penasaran ya aku Kania. Kalau gitu, kita sama-sama aja ya. Kita dengerin ceritanya Kak Cindy. Mana ya Kak Cindy ya? Kak Cindy. Itu dia. Yuk kita dengerin sama-sama ya. Harun, kamu tahu nggak sih si Musa itu ya, banyak banget tingkahnya. Mentang-mentang dia itu pemimpin kita, semuanya dia yang ngatur. Iya ya, benar kamu Miriam. Iya kan? Emang dia doang yang bisa jadi pemimpin. Dia doang yang bisa berbicara sama Tuhan. Kita juga bisa kali. Iya, kita kan kakaknya Musa. Lebih tua dari Musa lagi. Pasti kita juga bisa jadi pemimpin. Iyalah, kamu tahu gak sih Harun? Dulu itu ya, waktu Musa lahir, aku yang bantu dia sampai dia bisa selamat, bisa hidup. Sampai sekarang. Berarti kan kita memang mampu. Bukan cuman Musa doang yang bisa. Adik-adik,
Miriam dan Harun adalah kakak-kakak Musa. Mereka merasa iri terhadap Musa dan berusaha mencari kesalahan Musa. Mereka meragukan bahwa Tuhan hanya berfirman melalui Musa. Adik-adik, Musa itu hamba pilihan Tuhan yang sangat istimewa di mata Tuhan. Karena Musa itu sangat lembut hatinya di antara semua orang di muka bumi. Ia panjang sabar, baik, tidak emosian, dan kasihnya besar adik-adik. Lalu Tuhan mendengar percakapan mereka. Musa, Harun, Miriam, keluar kalian. Pergi kalian ke kemah pertemuan sekarang. Aduh, Tuhan memanggil kita. Ada apa ya? Biasanya kan Musa doang. Aduh, aku takut. Kenapa ya Tuhan memanggil kita? Aduh, ada apa ini? Aduh, aku takut. Miriam, Harun, maju. Kalian maju. Dengar firmanku ini. Kalau ada di antara kalian nabi, aku akan berkata-kata melalui mimpi dan melalui penglihatan. Tetapi kalau dengan Musa, aku akan bercakap-cakap langsung dengan Musa. Aku akan berterus terang dan bertatap muka dengan Musa. Kenapa kamu tidak takut mengata-ngatai hambaku Musa? Adik-adik, Tuhan murka kepada Miriam dan Harun. Karena ketika mereka mengata-ngatai Musa, umat pilihan Tuhan, itu artinya mereka juga mengata-ngatai Tuhan sendiri. Dan lihat, Musa sangat istimewa di mata Tuhan. Hubungan mereka sangat dekat. Sehingga Tuhan sampai turun dalam tiang awan yang menunjukkan kemuliaannya untuk membela Musa. Aduh, ketika Miriam dan Harun itu mengata-ngatai Musa, itu artinya urusannya bukan dengan Musa aja adik-adik, tetapi dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan murka, Tuhan pergi, lalu awan itu naik ke atas kemah mereka. Aduh, ini kenapa? Kulitku kenapa jadi kayak gini? Aduh, Harun ini kenapa aku? Apa ini? Aduh, Miriam, itu kan kusta. Kamu kena kusta. Itu kusta Miriam. Adik-adik, kusta itu penyakit yang sangat mengerikan. Karena ingin merebut pengaruh Musa, akhirnya memberi hukuman kepada mereka. Tuhan memberi penyakit kusta. Karena itu kita harus belajar untuk tidak iri dan tidak merebut kepunyaan orang lain. Misalnya di kelas kan adik-adik punya ketua kelas. Adik-adik iri dan mau menggantikan posisinya. Adik-adik mencari-cari kesalahan ketua kelas tersebut dan memberitahu ke teman-teman yang lain. Itu tidak boleh ya. Karena guru telah memilih dia, kita harus menerimanya. Kalau tidak, kita akan melakukan kesalahan dan akan mendapat sanksi dari guru kelas kita. Lalu Harun memohon kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan dosa ini kepada kami. Kami telah berbuat kebodohan. Tolong kami, tolong doakan kami. Untungnya Harun langsung menyadari dan berani mengakui kesalahannya. Dan ia juga memohon pengampunan Allah. Ketika kita melakukan kesalahan, kita menyadari, kita lalu berdoa benar-benar memohon ampun kepada Tuhan supaya kita selamat. Karena hati Musa yang sangat lembut, akhirnya Musa memohon kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Iya Musa, tetapi ia harus dididik. Ia harus menerima akibat dari perbuatannya. Ia akan diasingkan keluar perkemahan selama 7 hari. Setelah itu, ia akan diterima kembali dan akan sembuh
Tiap dosa yang kita lakukan pasti ada akibat yang kita tanggung. Misalnya kita suka main game terus sampai suka lupa waktu. Lalu kita sadar bahwa itu tidak baik, akhirnya kita memohon ampun kepada Tuhan. Dan kita nggak mau main game lagi. Kita pasti diampuni sama Tuhan, tapi kita tetap menanggung akibatnya adik-adik. Misalnya mata kita jadi sakit, perih, jadi minus, karena kita kebanyakan main game. Dari Musa kita juga belajar adik-adik. Hatinya sangat lembut, tidak mudah marah, dan sangat dekat dengan Tuhan. Kita mau belajar untuk rajin berdoa, baca firman, sekolah minggu. Kita juga belajar untuk mendoakan orang yang tidak baik dengan kita. Tidak mudah marah, dan penuh kasih. Kemudian selama 7 hari Miriam diasingkan karena penyakit kustanya. Akhirnya bangsa Israel adik-adik tidak bisa melanjutkan perjalanannya sampai Miriam sembuh. Itu artinya Miriam sudah menghambat perjalanan bangsanya. Seperti saat pandemi ini, kita diminta untuk menjaga protokol kesehatan dan tetap di rumah aja. Kita harus melakukannya supaya kita tidak menjadi penghambat seperti Miriam. Kalau semua masyarakat Indonesia patuh, maka pandemi ini akan cepat berakhir adik-adik. Karena itu kita harus belajar patuh ya. Jadi adik-adik, hari ini kita banyak dapat nasihat dan pengalaman dari Musa, dari Harun, dan dari Miriam. Dari Musa kita belajar buat punya hubungan dekat dengan Tuhan dan lemah lembut. Dari Harun kita belajar ketika kita salah, kita menyadari dan memohon ampun kepada Tuhan. Dari Miriam kita belajar untuk taat supaya kita tidak menjadi penghambat. Dan yang terakhir dari Miriam dan Harun kita belajar untuk tidak iri kepada saudara kita maupun teman kita. Adik-adik mau kan? Ayo kita sekarang bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Jagalah Hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dari hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dari hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik kita mau berdoa ya.
Kita mau ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Kami boleh belajar dari Musa untuk punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Untuk lemah lembut, kami belajar dari Harun untuk menyadari dan memohon ampun ketika kami melakukan kesalahan. Kami belajar dari Miriam untuk tidak menjadi penghambat. Dan dari Harun dan Miriam kami belajar untuk tidak iri kepada sesama kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat bangsa kami. Tuhan berkati saat ini para dokter, para pasien yang sedang berjuang, para pemerintah yang sedang mengusahakan kedamaian di negeri ini. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan juga tolong kami supaya kami boleh tetap sadar melakukan bagian kami. Tuhan berkati sekolah kami, pekerjaan orang tua kami. Tuhan yang tolong kami. Tuhan menolong orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan tangan-Mu, yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada untuk tiap-tiap orang yang sedang membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Kania, ternyata Tuhan marah karena Miriam dan Harun iri ya sama Musa. Oh gitu. Nah Kak, kalau kita iri sama orang, kita bisa jadi penghambat loh buat sekitar kita. Iya bener Kania. Wah, kalau gitu kita harusnya nggak boleh iri hati ya Kania. Iya Dan Kak. kalau kita melakukan salah, kita harus cepat sadar. Iya. Nah kalau kita cepat sadar, kita bisa memperbaiki diri kita supaya kita bisa lebih mengasihi, kita lebih menyayangi orang-orang di sekitar kita. Benar ya Kak? Iya benar banget Kania. Dan juga kita harus sungguh-sungguh mohon ampun sama Tuhan. Iya. Biar Tuhan juga bantu kita buat memperbaiki diri kita lagi. Gitu ya Kak ya? Bener banget Kania. Setuju. Nah Kak, untuk menutup ibadah minggu hari ini, kita mau nyanyikan lagu KA yang paling keren. Apa tuh Kania? Lagu tema kita, Home. Oke, yuk kita nyanyikan sama-sama. Semuanya bangkit berdiri. KGKI Bromo. Home. You are my home. I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu.
Oh iya adik-adik, jangan lupa areanya ya. Yuk. Halo adik-adik, selamat pagi. Yuk area yuk. Udah siap untuk area hari ini kan? Area hari ini dapat dilihat di Instagram KA GKI Bromo atau di bit.ly/area KA. Adik-adik, area hari ini akan dijelaskan oleh kakak-kakak sesuai kelasnya ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan areanya, jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KA GKI Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!